Tubuh Rasulullah SAW dilindungi petir. Di antara para nabi dan rasul yang paling banyak memiliki mukjizat adalah baginda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah tubuh beliau yang dilindungi petir ketika hendak dibunuh. Kisahnya, pada zaman Rasulullah SAW tidak sedikit sahabat yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri tentang kehebatan mukjizat beliau yang spektakuler adalah tubuhnya memancarkan nyala api dan petir sebagai tameng dari serangan lawan yang hendak membunuhnya. Dikisahkan Rasulullah SAW berangkat menuju medan perang Hunain. Di antara yang ikut serta dalam pasukan kafir ada seorang lelaki yang bernama Syaibah bin Utsman bin Tolhah yang ayah dan pamannya terbunuh dalam perang Uhud. Oleh karena itu, keikutsertaan Syaibah dalam perang Hunain adalah untuk membalas dendam atas kematian bapak dan pamannya di perang Uhud. Sasaran utama Syaibah adalah membunuh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ketika Syaibah mengetahui Rasulullah SAW turut serta dengan pasukan Islam dalam perang Hunain, dirinya pun ikut bergabung dengan pasukan kafir Quraisy menuju suku Hazawin. Harapannya bila perang sudah berkecamuk, dirinya akan mencari kesempatan dan menunggu saat yang tepat untuk membunuh baginda Muhammad Rasulullah SAW. Dengan demikian, dirinya dapat menyelesaikan balas dendam kaum kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Syaibah telah memperhitungkan rencananya dengan matang agar jangan sampai gagal. Pedangnya pun dibawa dan telah diasah tajam hingga nanti dapat sekali tebas. Kepala baginda Rasulullah SAW langsung pisah dari badannya. Hari yang ditunggu pun tiba. Perang sedang berkecamuk dengan hebatnya dan Syaibah terus mengintai gerak-gerik baginda Rasulullah SAW karena dialah sasaran utamanya. Akhirnya tibalah saat yang ditunggu oleh Syaibah, sebab di saat orang-orang Islam porak-poranda dan bercerai-berai oleh serangan gencar pasukan panah kaum kafir yang bertubi-tubi, membuat pasukan Islam tak mampu melindungi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka Syaibah langsung mengeluarkan pedangnya sambil mendekati Rasulullah SAW. Setelah mendekat, serangan pun dilancarkan. Tiba-tiba saja ada nyala api keluar dari tubuh baginda Rasulullah SAW seperti petir yang menyambar-nyambar dan nyaris menyambar wajah Syaibah. Petir itu seakan melindungi tubuh baginda Rasulullah Muhammad SAW dari serangan Syaibah. Melihat kejadian itu, Syaibah langsung menutup wajahnya karena rasa takut. Dirinya pun langsung berlari menjauhi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Namun justru baginda Rasul memanggil Syaibah. "Wahai Syaibah, datanglah kemari," ujar Rasulullah SAW. Dengan perasaan takut, Syaibah pun mendekat. Rasulullah SAW lalu meletakkan tangannya di dada Syaibah. Rupanya beliau mengerti kalau Syaibah ketakutan dan gemetaran. Beliau mengusap-usap dada Syaibah seraya berdoa, "Ya Allah, lindungilah dia dari bisikan syaitan." Pada saat itu juga tak ada yang lebih dicintai oleh telinga, mata, dan segenap jiwa Syaibah kecuali Rasulullah SAW. Perasaan benci dan dendam kepada Rasulullah SAW tiba-tiba saja sirna berganti kecintaan yang luar biasa hebatnya. "Mari ikut berjuang bersama kami," kata Rasulullah SAW. Syaibah langsung berdiri tegak di hadapan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lantas Syaibah
melancarkan serangan balik menghantam kaum kafir yang memusuhi baginda Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya.